Sebelum memulai presentasi, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Herculanus Trinanda Gerhana atau H. Trinanda Gerhana. NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, Prodi Manajemen. Materi adalah materi bab 2 lingkungan pasar dan bukan pasar. Langsung saja saya akan memulai presentasi. Pendahuluan, beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antar perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh kontrak. Lingkungan bukan pasar telah tumbuh dari waktu ke waktu, dan ini memerlukan perhatian yang meningkat dari pihak manajemen perusahaan. Masalah bukan pasar sangat penting diperhatikan perusahaan bila mau perusahaan tetap bisa eksis. Peran manajemen, karena pentingnya strategi bukan buka pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi. Strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Manajemen yang sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar, prinsip-prinsip yang digunakan, dan strategi untuk mengatasinya. Sebagian besar pasar sudah menemukan bahwa manajer harus terlibat dalam semua tahap agar mereka dapat mengatasi masalah bukan pasar. Selanjutnya, lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar di lingkungan non-pasarnya. Perubahan itu dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, gugatan anti monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional. Masalah dan tindakan bukan pasar juga membentuk lingkungan pasar. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administrasi, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas kelompok, kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengah oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Sama seperti lingkungan pasar dan perubahan bisnis dan keunggulan kompetitif yang berkembang, lingkungan bukan pasar berubah dan isu-isu dalam agenda bukan pasar perusahaan juga berkembang. Selanjutnya, analisis lingkungan bukan pasar 4I. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikategorikan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Lingkungan pasar dan industri mobil digunakan untuk menggambarkan kerangka pada konsep empati 4I. Bab ini membahas tentang industri farmasi, McDonald's, dan Google yang menyediakan peluang untuk mengkarakteristikkan isu, interest, institution, dan information. Di lingkungan bukan pasar, mereka dan juga digunakan untuk mempertimbangkan pengembangan masalah. Lingkungan bukan pasar industri atau mobil otomotif issue. Peraturan penghematan bahan bakar 2012-2016 Amerika Serikat, pengaturan hemat bahan bakar 2017-2025 Amerika Serikat, mobil Ford yang hemat BBM,
peraturan hemat bahan bakar di Cina, regulasi hemat bahan bakar Uni Eropa, pajak bensin, standar keselamatan lalu lintas, peningkatan keamanan, pengaturan keselamatan, tanggung jawab produk, perjanjian waralaba, perdagangan internasional, tarif di Cina, sengketa perdagangan, bantuan, bencana, emisi, subsidi, kekayaan intelektual, produk lokal, hak, tata kelola, union burning, informasi, konsumen, media berita, kepentingan institusi, dan lain-lain. Selanjutnya, perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Lingkungan non-pasar berubah ketika masalah diselesaikan. Masalah ini berkembang dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang memunculkannya. Bagian berikut membahas antisipasi masalah bukan pasar serta perkembangan dan penyelesaiannya. Masalah bukan pasar berasal dari kekuatan eksternal dan tindakan perusahaan sendiri. Sebagian besar perubahan dalam undang-undang perpajakan berasal dari tanggapan terhadap gagasan yang mendapatkan dukungan politik. Detail rekomendasi masalah pertama adalah untuk sistem atau perangkat yang menyertakan jam tanggal atau waktu menyesuaikan secara otomatis untuk DST. Ini menggunakan aturan untuk memutuskan kapan beralih dari standar ke DST. Sistem yang tidak diperbarui akan mengatur jamnya 1 jam lebih lambat selama 4 minggu yang dicakup oleh periode DST yang diperpanjang. Selanjutnya, mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Efektivitas perusahaan dan manajernya dalam menangani masalah bukan pasar bergantung pada pendekatan yang mereka gunakan terhadap lingkungan bukan pasar. Salah satu pendekatannya adalah menanggapi masalah bukan pasar hanya jika masalah tersebut cukup kuat untuk memaksa perusahaan tersebut bertindak. Siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan terhadap perkembangan masalah dengan dampak pada perusahaan. Ini bukan teori karena siklus hidup masalah bukan pasar tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana atau mengapa suatu masalah berkembang atau dasar untuk memprediksi kemungkinan terjadinya perkembangan. Selanjutnya, bidang bisnis dan lingkungan berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajerial berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang menonton atau menyaksikan presentasi ini. Saya Herculanus Trinanda Gerhana atau H. Trinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucapkan. Sekian dan terima kasih.